Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Gak masuk hari ini siapa? Raihan Disa. Raihan Disa gak masuk kemana? Sakit. Raffi gak masuk. Raffi sakit ya. Jadi hari ini anak-anak kita belajar tentang KAA. Apa itu KKA kemarin anak-anak? Kecerdasan artifisial. Iya, K pertamanya coding dan kecerdasan artifisial ya. Hari ini kita belajar kecerdasan artifisial dulu ya. Kecerdasan artifisial itu bahasa sehari-hari kita itu AI ya. Kalau kita misalkan mendengarkan Spotify ya, biasanya kalian sukanya musik apa yang kalian dengarkan? Musik dangdut. Apa? Nirwana. Ya, anggap aja itu ya. Misalkan kalian di Spotify itu nge-search dangdut ya. Maka kemudian setelah kalian selesai mendengarkan musik tersebut, itu biasanya kan ada rekomendasi ya. Siapa yang memikirkan rekomendasi itu? Disarankan kamu membaca ini ya dari AI itu. Sama seperti kamu memesan Gojek itu kan ada beberapa penawaran mulai dari driver di daerah ini, driver di daerah sini, plus juga penawaran harga-harganya masing-masing toh. Terus kemudian kamu tinggal milih driver yang mana. Biasanya dipilihkan yang terdekat. Tujuannya untuk apa memilih driver yang terdekat? Selain dekat, iya, harganya biar murah. Siapa yang memikirkan itu anak-anak? Ya, jadi AI itu tidak hanya sebuah mesin yang hanya bisa diperintah, tapi dia juga bisa memprediksi. Selain AI yang ada di situ, misalkan kalian mengerjakan tugas, biasanya kalian menggunakan apa? Yang berbasis AI. Iya, biasanya ChatGPT. Selain ChatGPT, biasanya apa? Ya, pakai Grok. Meta bisa ya. Kalian sudah banyak menggunakan AI. Kira-kira kalian tahu nggak AI itu apa sih sebenarnya? AI itu sebenarnya apa anak-anak? Kita sudah terbiasa menggunakannya sehari-hari. AI itu sebenarnya apa sih secara definisi? Selain robot, asisten. Selain itu apa lagi? Dia itu ibaratnya seperti otak buatan. Ya, jadi dia itu menggunakan sebuah sistem. AI itu mendapatkan data dari mana anak-anak? Dari mana? Selain dari web, dari mana lagi? Dari aplikasi. Terus dari apa lagi kira-kira? Jadi ibaratnya data bagi AI itu seperti bahan makanan. Kalau bahan makanan bisa dikonsumsi apa tidak? Masih berupa bahan, bisa dikonsumsi atau tidak? Perlu diolah. Mengolahnya pakai apa anak-anak? Iya, dimasak. Dalam AI, proses pemasakan itu menggunakan sebuah mesin namanya adalah algoritma. Jadi bahan-bahan data itu tadi itu diolah di dalam sebuah algoritma untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi itu dibuat seperti saraf buatan. Jadi kalau saraf buatan itu kan semuanya terhubung kan anak-anak. Jadi semua data itu saling menghubungkan. Jadi misalkan kamu mengakses A, bisa direkomendasikan ini. Jadi kalau dulu misalkan kita itu hidup di zaman sebelum 2015 ya sekitar itu kan kalau kita mau kemana itu kan tidak bisa seperti AI yang kita nikmati hari ini. Jadi misalkan kita itu mau pesan Gojek ya wis pesan aja. Tidak ada pilihan alternatif A, B, C. Tidak ada yang memikirkan itu. Atau misalkan kalian mengunjungi sebuah wisata. Sebuah wisata itu kan ada rem jam tertentu kan. Hari yang paling dia ramai. Tiketnya harganya berapa? Terus kemudian di sana fasilitasnya apa saja. Itu yang memikirkan adalah mesin itu sendiri, yaitu mesin AI itu sendiri. Jadi kita sekarang itu hidup di zaman AI, dan AI yang sekarang itu masih dalam tahap dan AI yang kita perintah. Artinya kita perintah dia memberikan rekomendasi dan memberikan prediksi. Tapi nanti beberapa puluh tahun ke depan AI itu akan dimodifikasi
seperti manusia itu agi ya, seperti manusia. Jadi dia itu memiliki perasaan, memiliki emosi, memiliki prediksi. Buat apa punya perasaan? Akan berkembang lagi menjadi AC, yaitu artificial super intelligence. Jadi dia lebih pintar daripada manusia untuk beberapa puluh tahun ke depan. Mungkin ketika kamu saat bekerja, apa? AI kok bisa dibilang lebih pintar dari manusia padahal yang buat manusia? Ada yang bisa menjawab kenapa AI dikatakan lebih pintar daripada manusia? Jangan mikir AI yang dipakai anak-anak, pakai tiruan. Jadi kalau jaringan sangat tiruan itu semuanya terhubung. Jadi semuanya itu akan diperkuat saling terhubung. Tapi kalau kenapa manusia itu terbatas? Ingatan kita hari ini mungkin kemarin sudah lupa, 5 hari yang lalu sudah lupa. Tapi kalau di AI itu tersimpan dalam memori. Kemudian memori satu dengan yang lain itu saling terhubung membentuk sebuah algoritma. Jadi dia kita kalau bisa diprediksi diberikan jawaban yang lengkap seperti itu namanya ya dalam proses kecanggihan AI. Saudara, batasnya AI itu menyimpan rahasia, menyimpan memori itu sampai berapa hari atau bulan? Batasan AI menyimpan memorinya. Ya. Kalau setahu saya itu ya sama seperti ketika kita itu membuka Wikipedia. Wikipedia itu kira-kira ada expirednya tidak? Situs blog yang kita ambil itu ada expirednya tidak? Ada. IG yang kita upload itu apakah ada expirednya? IG zaman kamu masa kecil misalkan punya IG sampai sekarang fotonya masih bisa diakses? Masih. Nah seperti itu. Terus kemudian misalkan TikTok kamu pernah bikin status gini-gini waktu SD kelas 1 sampai sekarang masih bisa diakses? Masih. Masih. Sementara kamu mungkin sudah lupa ya dulu kejadiannya apa. Tapi ketika berada di sistem komputer itu ternyata masih bisa diakses. Berarti jawabannya adalah sampai kapan memori tersebut? Selamanya. Iya. Terus bagaimana kalau kita masukin data pribadi terus diretas sama orang? Itu kesalahan manusia atau kesalahan AI? Jadi hari ini anak-anak untuk pelajaran kita hari ini itu tentang ini profesi yang berhubungan dengan AI. Untuk tugas hari ini banyak. Jadi anak-anak nanti satu kelompok 3 sampai 4 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasi tentang profesi machine learning engineer. Mengubah data menjadi solusi cerdas. Ya, selamat datang dalam perjalanan menjelajahi dunia learning engineer, profesi yang berada di garis terdepan inovasi teknologi. Next. Keterampilan teknis utama untuk menjadi machine learning engineering yang sukses. Penguasaan beberapa keterampilan teknis adalah kunci. Fondasi yang kuat dalam pemrograman, pemahaman mendalam tentang statistik, dan keahlian dalam algoritma machine learning adalah hal esensial. R atau Java untuk implementasi model, statistik dan probabilitas, memahami konsep statistik untuk analisis data dan validasi model. Algoritma ML menguasai berbagai algoritma seperti neural network, supervised dan unsupervised learning.